Selamat datang di video tutorial 7sys. Pada video kali ini kita akan membahas modul AR Invoice. AR Invoice adalah submodul financial yang digunakan untuk mengelola dan mencatat data piutang daripada customer. Ini terkait transaksi penjualan atau sales order dengan cara non-tunai yang dilakukan oleh perusahaan kepada customer yang menimbulkan tagihan kepada customer. Pada saat perusahaan melakukan tagihan, perusahaan wajib mencatatnya sebagai piutang usaha. Untuk mencatat tagihan tersebut, perusahaan mencatat berdasarkan dokumen berupa faktur atau invoice. Pada program transaksi ini dicatat atau didokumentasikan di menu A, AR Invoice. Untuk mengakses modul AR Invoice, klik Financial, AR Invoice, AR Invoice. Untuk menambah transaksi baru, klik Insert pada toolbar, isi data berikut. Number dapat terbentuk otomatis dari transaction code setting atau di input manual. Entity dan branch otomatis sesuai user maintenance. Effective date, tanggal pengakuan piutang. Perubahan tanggal ini akan otomatis mempengaruhi due date dan expected date sesuai credit terms. Customer, pilih customer. Default salesperson, address, dan account otomatis terisi dari data customer. Currency dan exchange rate. Isi kurs jika transaksi bukan rupiah. Account, akun piutang usaha yang akan digunakan. Default dari AR account customer. Bank, informasi mengenai bank yang akan digunakan untuk menerima pembayaran dari customer. Bank yang sebenarnya digunakan sebagai kas masuk adalah pada saat AR payment. Credit terms, ketentuan jatuh tempo, due date, dan expected. Date, otomatis sesuai credit terms. Taxable menunjukkan bahwa tagihan yang dibuat terdapat tagihan pajak di dalamnya. Tax include menunjukkan bahwa dari total tagihan sudah termasuk include pajak di dalamnya. Tax class, kelas pajak yang menjadi tagihan pajak dalam invoice. Tax type, tipe pajak dari item terdiri dari PPN bebas dan PPN bayar. Prepayment, jika ada uang muka, isi nilai negatif untuk mengurangi tagihan, dan sebagai tanda bahwa uang muka akan digunakan untuk mengurangkan tagihan. Ada yang perlu diperhatikan pada saat menginput nilai prepayment yang akan mengurangkan tagihan. Perlu diingat pada saat melakukan pembayaran uang muka customer telah membayarkannya include PPN atau tidak. Account prepayment dan prepayment balance otomatis terisi dari saldo uang muka customer. Type dari AR Invoice. Misalnya, piutang distributor. Artinya, transaksi tagihan ini terkait penjualan kepada customer type distributor. Remarks, keterangan tambahan. Jika header telah terisi, selanjutnya, jika transaksi bereferensi dari sales order atau SO, pada tab SO klik tombol Insert, lalu pilih nomor sales order ini bersifat opsional, bisa dikosongkan jika AR Invoice tanpa referensi SO. Jika AR Invoice bereferensi dari SO. Pilih nomor SO, lalu klik Save. Catatan, pencarian data sales order dilimitasi oleh entity, branch, customer, salesperson, tax type. Pada tab list SO ini bisa dikosongkan apabila pembuatan AR Invoice-nya tidak mengacu kepada sales order. Pada tab Shipment atau Return, menampilkan informasi barang yang sudah dikirim kepada customer atas penagihan yang dibuat. Perlu diperhatikan pada kolom Quantity Open dan Quantity Invoice. Quantity Open adalah kuantiti barang yang sudah dikirim, dan Quantity Invoice adalah kuantitas barang yang akan diinvoicekan. Sehingga diperbolehkan untuk membuat invoice secara parsial. Misalnya, perusahaan akan membayar tagihannya dengan 2 tahap, sehingga perlu disesuaikan quantity invoice-nya untuk invoice tahap 1 dan tahap 2. Apabila invoice dilakukan dengan parsial, maka close line-nya harus diubah menjadi unchecked list. Sama halnya dengan tab list SO, maka tab shipment item pun bisa tidak diinput datanya. Artinya, pembuatan AR Invoice tidak merujuk kepada sales order. Selanjutnya, tab distribusi line pada tab ini menampilkan informasi account-account pembentuk jurnal atas data
dan informasi yang telah diinput. Setelah semua data diinput dengan benar, klik Save pada toolbar untuk menyimpan transaksi. Beberapa kondisi yang perlu diperhatikan. GL Calendar doesn't exist for this period. Artinya, periode laporan keuangan belum ada. Buatlah terlebih dahulu di menu GL Calendar. Lihat manual guide GL Calendar. Closed transaction. Add GL Calendar for this period. Artinya periode laporan keuangan yang sudah ditutup buku tidak bisa dilakukan insert data, terkecuali periode tersebut dibuka kembali. Lihat manual guide GL Calendar. Exchange rate can empty, artinya transaksi tidak bisa dilakukan. Save data dikarenakan nilai exchange rate nilainya 0, artinya juga exchange rate belum disetting di menu exchange rate. Transaction date, exit transaction date of branch, input data secara backdate, dan tanggal input datanya melebihi dari batas yang sudah ditentukan. Lihat manual guide branch, lihat penjelasan kolom branch date of, maka program akan menolak melakukan save data. Data detail can empty, di tab distribution line tidak terdapat data sama sekali. Do not use prepaid balance, continue saving data, apabila customer tersebut memiliki saldo uang muka, dan ketika input data IR invoice, saldo uang muka tersebut tidak dijadikan pengurang tagihan, maka sistem melakukan pemberitahuan, apakah yakin input data sudah betul? Apakah uang muka yang dipunyai tidak akan dijadikan pemotong tagihan? Account prepaid can empty, apabila kolom prepayment terdapat nilainya tetapi account prepayment belum dilakukan, set akan menggunakan account yang mana. Setelah di-save juga, sistem akan otomatis mengupdate pada SO shipment dan SO return, quantity invoice otomatis bertambah. Sales order, kolom quantity invoice juga bertambah. Customer, saldo prepayment berkurang jika digunakan. Pada transaction post juga, sistem otomatis membuat jurnal. Debit, akun piutang, diambil dari kolom account pada header inputan AR invoice. Debit, akun diskon, diambil dari produk lain pajak setiap barang yang tercantum di SO shipment atau SO return pada code SL, SLD, AC, C, apabila terdapat diskon penjualan. Kredit, akun pajak, diambil dari settingan pajak setiap barang yang ada di SO shipment atau SO return. Kredit, akun penjualan, diambil dari produk lain pajak setiap barang yang tercantum di SO shipment atau SO return pada kode SL, SLA, CC, jurnal selisih kurs. Apabila exchange rate AR invoice lebih kecil dari SO shipment dan SO return. Debit, akun piutang, diambil dari kolom akun pada header inputan AR invoice. Debit, selisih kurs, lihat akun unrealized exchange loss sales di menu currency. Kredit, akun penjualan, diambil dari kolom akun pada header inputan AR invoice. Apabila exchange rate AR invoice lebih besar dari SO shipment dan SO return. Debit, akun piutang, diambil dari kolom akun pada header inputan AR invoice. Kredit, selisih kurs, lihat akun unrealized exchange gain sales di menu currency. Kredit, akun penjualan, diambil dari kolom akun pada header inputan AR invoice. Fitur lainnya. Edit, hanya bisa untuk kolom non-finansial, misalnya salesperson, address, credit terms, remarks. Delete hanya bisa jika periode belum ditutup dan tidak ada SO return terkait. Jika dihapus, quantity invoice di SO shipment dan sales order akan otomatis dikurangi dan saldo prepayment customer dikembalikan. Dokumen juga dapat di-print dengan mengklik tombol print pada toolbar. Dokumen AR invoice menampilkan identitas perusahaan dan customer, nomor invoice, tanggal, due date, termin pembayaran, detail barang, harga, pajak, dan total tagihan. Kolom tanda tangan sesuai dokumen approval.
Dengan modul AR Invoice, perusahaan dapat mencatat piutang secara akurat, memastikan keterhubungan data antara sales order, shipment, dan customer, serta menghasilkan laporan keuangan yang valid. Demikian tutorial AR Invoice di Sys. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.